Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emu Badari Akil. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen SDM saat bencana pada materi mitigasi bencana. Yang pertama adalah pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. PP nomor 21 tahun 2008. Upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Kemudian di sini ada tanggap darurat. Tanggap darurat sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian ada hal yang harus dilakukan dalam tanggap darurat, yaitu pengajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitudo bencana, luas area yang terkena, dan perkiraan tingkat kerusakannya. Kemudian ada penentuan status keadaan darurat bencana dan penyelamatan dan evakuasi masyarakat saat terkena bencana. Kemudian ada penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang pokok. Kemudian ada perlindungan terhadap kelompok rentan di usia misal lansia, ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital seperti jalanan umum yang digunakan untuk lalu lintas di sekitar evakuasi. Kemudian ada penanggulangan bencana, yaitu menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Kemudian memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadiannya. Kemudian di sini ada manajemen saat bencana gempa. Yang pertama itu dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Kemudian lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Kemudian, jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor, serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, dan material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, dan sumber listrik, atau gedung yang mungkin rubuh. Kemudian, jika Anda di dalam gedung, jangan gunakan lift apabila sudah terjadi guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Kenali bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Kemudian apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasinya. Kemudian ada manajemen saat bencana tsunami. Saat bencana setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah, waspada gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirene tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir di daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang yang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Kemudian ada manajemen saat bencana gunung meletus. Yang pertama itu tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kemudian tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Kemudian gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Gunakan kacamata pelindung dan jangan memakai lensa kontak. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Kenakan pakaian tertutup untuk melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi.
Itu penjelasan singkat saya terhadap manajemen SDM saat bencana pada mata kuliah atau pada pelajaran mitigasi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.